salli alaihi wasallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan mereka hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh bersusah payah di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, a'dhamu darajatan, lebih unggul derajatnya, indallahi, di sisi Allah. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman, seumur hidup ini menjadi orang beriman, dan orang yang selalu hijrah dari kejahatan menuju kebaikan. Dan jihad fisabilillah, dengan harta dan jiwa, seumur hidup di dunia ini, selama hidup di dunia.
a'dhamu darajatan 'indallahi, mereka itu paling unggul derajatnya di sisi Allah. Kalau sudah begitu kita yakin bahwa kita dijadikan oleh Allah orang yang unggul derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kalau sudah kita dijadikan iman, hijrah dan jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa, maka kita yakin bahwa kita dijadikan orang-orang yang beruntung. Kita tidak tergiur dengan orang lain. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu, Allah memberikan kabar gembira. Yubashiruhum, memberi kabar gembira pada mereka. Rabbuhum, Tuhan mereka. Birahmatin minhu, dengan rahmat darinya. Ini adalah janji Allah yang agung. Kenapa? Karena Allah yang berjanji mesti ditepati. Yubashiruhum rabbuhum, Tuhan mereka memberi kabar gembira pada mereka. Birahmatin minhu, dengan rahmat darinya. Jadi kita berusaha mendapatkan kabar gembira itu dari Allah saja. Kemudian kabar gembira yaitu rahmat dari Allah. Kita berusaha mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu kemudahan untuk berbuat baik dan kesulitan untuk berbuat jahat. Waridwanun, dan keridhaan dari Allah. Derajat yang tinggi adalah ridhonya Allah. Kita berusaha mendapatkan ridho Allah dengan cara apa? Iman, hijrah, dan jihad fi sabilillah, dengan harta dan jiwa. Wa jannatin lahum fiha na'imum muqim, wa jannatin, dan surga-surga. Kita berusaha mendapatkan surga dengan cara apa? Iman, jihad, dan iman, hijrah, dan jihad fisabilillah. Lahum fiha na'imum muqim, bagi mereka di dalamnya kenikmatan. Kalau na'imun suatu yang nikmat, kalau na'imun suatu yang penuh nikmat. Muqimun, yang kekal, yang menetap kekal. Ini aja yang kita cari, yaitu surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang menetap kekal. Makanya di dunia ini kita susah payah untuk agama Allah, tidak masalah. Jihad itu artinya bersusah payah. Kita bersusah payah untuk agama Allah, tidak masalah. Khalidina fiha abada, khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga, abadan, selama-lamanya. Mudah-mudahan kita hafal ayat ini. Khalidina fiha abada. Apa sih enaknya berbuat maksiat? Enaknya seberapa sih berbuat maksiat?
Tapi kalau masuk surga kekal selamanya. Kholidina sudah berarti orang-orang yang kekal fiha di dalamnya, ditambah abadan selamanya. Ditaukidi, ditegaskan lagi abadan selamanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita ingat ini, gitu loh. Kita terus-menerus ingat akhirat seperti ini. Ingat ayat Allah, ingat akhirat, ingat surga. Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Innallaha sungguh Allah indahu di sisinya ajrun pahala 'azimun yang sangat besar. Kita cari kebaikan atau pahala itu di sisi Allah saja. Sebab Allah yang mempunyai pahala yang sangat besar, balasan yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan kalian ambil aba'akum, bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, awliya'a, sebagai pemimpin-pemimpin atau teman setia, ya pemimpin. In jika istahabbu, mereka lebih cinta. Hubbun cinta. Ana uhibbu supermi, aku cinta supermi. In istahabbu, jika mereka lebih cinta. Al-kufra, kekafiran. Apa sih kekafiran? Yaitu cinta dunia. Alal imani, atas iman. Lebih cinta makan enak daripada bersyukur atas karunia makan itu. Lebih cinta rumah indah daripada bersyukur atau menggunakan rumah itu untuk jihad fi sabilillah. Jangan kau ambil bapak-bapakmu atau saudaramu sebagai pemimpin-pemimpin jika mereka lebih cinta kepada kekafiran atas iman. Wa may yatawallahum, dan siapa yang membikin wali pada mereka, membikin pemimpin pada mereka, minkum, dari kalian, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi iman itu musuhnya adalah isinya dunia. Isinya dunia termasuk adalah keluarga. Walaupun bapak nyalonkan pemimpin, kalau lebih cenderung pada kekafiran daripada iman, jangan dipilih bapakmu. Walaupun kakakmu, kalau dia lebih cinta pada kekafiran daripada keimanan, jangan dijadikan pemimpin. Siapa yang menjadikan mereka pemimpin, maka mereka itu orang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Qul, katakanlah, ingkana, jika ada abaukum, bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara laki kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, wa tijaratun, dan perdagangan, takhshawna, yang kalian takutkan
kasadaha kerugiannya, wa masakinu dan rumah-rumah tardaunaha yang kau puas padanya. Ridho itu artinya puas. Ahabbu lebih kau cintai. Ahabbu ilaikum lebih dicintai atas kalian, pada kalian. Minallahi dari Allah, wa rasulih dan rasulnya, wa jihadin fisabilihi dan jihad di jalannya, fatarabbasu maka tunggulah. Fatarabbasu maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah datang dengan perintahnya. Artinya akan memerintahkan masuk neraka. Na'udzubillah. Wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al-qaumal fasiqina pada orang-orang yang fasik. Makanya dari ayat ini adalah ayat jihad. Siapa yang tidak mau jihad berarti munafik. Lawannya jihad adalah isinya dunia. Apa isinya dunia itu? Yaitu bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri. Makanya kamu jangan berhenti sampai kalau sudah nikah, maka kamu, suami kamu atau istri kamu lebih kau cintai daripada jihad, daripada ngaji seperti ini. Ya sudah, habis. Padahal maksudnya Abah itu kalau sudah nikah itu justru malah berjuang. Makanya ada seorang syekh, kalau santrinya nikah maka tidak boleh kumpul selama 4 tahun, malah dipisah dulu. Ada. Itu mungkin insya Allah efektif itu. Sebab mereka akan menjadi munafik semuanya kalau tidak begitu. Tidak mau berjihad. Dibiayai sehingga menghafal Quran, dibiayai sehingga belajar, dibina, tapi kalau sudah nikah habis sudah. Lebih cenderung pada istrinya, lebih cenderung pada suaminya, lebih cenderung pada mertuanya. Mertua saya tidak ada yang nemani. Lah dulu belum nikah nggak ada yang nemani, tidak apa-apa kok. Ya. Makanya yang sangat amat sangat perlu diperhatikan adalah isinya dunia. Walaupun pinter ceramah, ngomong sana ngomong sini, tetapi kalau dia cinta pada isinya dunia, ya nggak ada apa-apanya, munafik dia. Ya. Paham? Lebih cinta pada keluarganya, lebih cinta pada istri, pada anak, pada bapak. Makanya para ulama itu dengan keluarga, dengan ini yang disebutkan ini semuanya biasa-biasa saja. Tapi pertama belajarannya membenci pada mereka. Latihannya adalah membenci. Jadi zuhud artinya benci. Benci dengan bapaknya, benci dengan anaknya, benci dengan saudaranya, benci dengan istrinya, benci dengan keluarganya, benci dengan harta yang dikumpulkan, benci dengan perdagangan. Benci pertama. Itu zuhud. Makanya kadang-kadang ada orang yang jazab, hartanya disodakohkan semuanya. Itu latihannya. Enggak ya. Makanya hampir mayoritas orang itu munafik semuanya. Kecuali sangat sedikit. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah cenderung pada yang sedikit itu. Allahumma
Amin. Bagaimana istri saya hamil? Ya biar hamil. Hamil aja. Perutnya sakit, ya sabarlah. Perutnya sakit. Ya sabar. Mau di USG, buat apa USG? Ya. Buat apa USG? Untuk mengetahui buat apa tahu? Lebih enak kan enggak tahu. Yang tahu hanya apa? Berdoa pada Allah saja. Diperiksa. Lah itu umumnya orang kalau hamil diperiksa, ya biarlah yang umumnya orang. Kita nggak ikut umum gitu aja. Bisa terdeteksi sejak awal. Buat apa terdeteksi sejak awal? Buat apa? Sudah konsentrasi amal soleh saja. Habiskan waktu untuk amal soleh. Untuk jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jangan tergiur dengan bapak, anak, saudara, istri maupun keluarga. Ini kubah kalau saya ngaji itu saya repot dengan pas bakul-bakul saya itu datang ya. Jual beli saya pada waktu itu ya. Ya sudah tinggal aja. Rumah-rumah yang diridhoi itu jangan sampai dicintai. Makanya belajarlah tidak ada kangen dengan rumah, ya. Tapi kangen pada Allah, Rasul dan jihad fi sabilillah. Hafalkan ayat ini. Apa ancaman Allah yang paling berat buat mereka yang cinta dunia tadi, cinta keluarga, cinta bapak, anak, saudara, istri, dagang, rumah, daripada cintanya pada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Apa ancaman? Yaitu wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kalau ada santri sekali dua kali sudah dilakukan hukuman kok tetap saja kabur, maka kalau ke pondok ndak usah disapa, berpalinglah. Nggak usah disapa,
biarkan. Jangan pernah ngomong sama sekali, menghadap saja jangan. Menghadap saja jangan. Ya sudah, berpalinglah. Seperti itu zaman Rasul. Kalau ada orang munafik berat, dibiarkan oleh Rasul. Tidak disapa, ya sudah, kayak tidak kenal terus. Jadi ini jihad itu adalah cinta Allah, cinta Rasul, cinta fisabilillah. Lawannya adalah dunia, yaitu bapak, ibu, anak, emak, itu semuanya itu keluarga, itu lawannya. Makanya kalau ada kepingin pulang, mau apa kamu pulang? Minta kelon mak gitu ta. Tapi ya setan itu bisa saja memberikan bisikan, kamu pamitlah karena silaturahmi, ya. Silaturahmi. Ada aja. Kok ya pinter gitu, ada alasan silaturahmi. Itu yang bisiki itu setan itu, ya. Kangen mak saja kok ngomong silaturahmi itu loh. Capek dengan jihad fisabilillah saja. Jadi caranya, matur, saya belum terlalu kuat. Bagaimana kalau saya diperbolehkan atau diizinkan untuk pulang? Mulai sampai hari ini, sampai hari kapan? Saya sudah punya uang untuk kendaraannya. Jadi saya naik bis atau naik apa, kemudian nanti di sana kira-kira ini, kemudian saya hari ini insya Allah kembali juga naik bis atau naik apa, gitulah. Mohon dimintakan ampun karena kekuatan saya mungkin sampai di situ, sehingga saya harus saya mohon diizinkan untuk pulang dan di rumah cuma 2 menit saja, ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Laqad sungguh benar-benar. La pendek berarti sungguh. Qad juga sungguh. Laqad ya sungguh. Sungguh benar-benar nasara telah menolongkum pada kalian Allahu Allah fi mawatin katsiratin, dalam medan pertempuran yang banyak. Waton itu artinya tanah air, maksudnya medan. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air termasuk iman.
tapi tidak tahu ya pakai itu ayat atau hadis. Cuma banyak yang menyatakan itu. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian dalam medan perang yang banyak. Wa yauma Hunainin, dan pada hari perang Hunain, id a'jabatkum, ketika mengherankan, mentakjubkan pada kalian, kasratukum, banyaknya kalian. Falam tughni, maka tidak mencukupi, ghaniyun kaya, aghna yughni mengkayakan atau mencukupi. Falam tughni, maka tidak mencukupi angkum dari kalian, syai'an, sedikit pun, sesuatu pun. Pada beberapa kali di medan perang yang banyak, itu Allah telah menolong dengan malaikat, dengan tentara malaikat, termasuk perang Hunain juga ditolong oleh Allah dengan tentara yang terbuat dari malaikat. Artinya kita jihad tetap menegakkan agama Allah sabilillah, meskipun secara pikiran kita itu tidak masuk akal atau tidak mungkin berhasil. Jadi kita tetap berjuang fisabilillah meskipun menurut pikiran biasa kita ya manusia biasa itu tidak berhasil. Paham? Sudah terbukti di berkali-kali medan perang itu Allah menolong. Misalnya perang Badar 1 lawan 3 itu loh. Yaitu 300 lawan 1000. Berarti 300 lawan 1000 kan berarti 1 lawan 3 lebih sepertiga, ya kan? Itu menang sahabat, menang yang 1. Lagi perang Badar juga begitu, 1 lawan 10 lebih. Karena 1000 orang kemudian kembali 300 menjadi 700 melawan 10.000, sebenarnya sudah menang. Juga ditolong oleh Allah. Makanya walaupun kelihatannya tidak imbang, tidak masuk pikiran kita, tapi tetap saja kita berjuang di jalan Allah. Sebab Allah akan dan sudah terbukti menolong dalam berbagai medan perang. Seperti Rasulullah Muhammad SAW. Perjuangannya dulu kok bisa sampai di sini juga. Ini musala-musala yang azan juga banyak. Di berbagai belahan dunia yang pakai jilbab berarti muslimah atau muslim juga banyak. Ini yang baca tibak juga ada. Padahal kayak menurut pikiran pada waktu itu tidak mungkin bisa tersebar sampai seantero dunia begini. Ya tak ya? Makanya berjuang saja. Hadratul Syekh Ya'qub itu pada waktu dulu ya tidak ada pondok seperti ini. Tapi terus berjuang di jalan Allah. Ternyata wujud juga pesantren. Mungkin hasil itu setelah matinya seseorang, ya. Menundrik, berjuang saja walaupun hasilnya tidak kamu lihat pada waktu kamu hidup. Ya. Berjuang di jalan Allah, yaitu Al-Qur'an. Bilalah Al-Qur'an dengan harta maupun dengan jiwa.
id a'jabatkum kathratukum falam tughniya ankum syai'a. Ingatlah ketika mengherankan pada kalian banyaknya kalian sehingga padahal tidaklah mencukupi pada kalian sedikit pun. Maka kita hindari rasa bangga dengan banyaknya pengikut. Kita hindari rasa bangga dengan banyaknya pengikut. Sebab banyaknya pengikut tidak mencukupi pada kita sedikit pun. Makanya berjuang itu walaupun banyak pengikutnya, tidak apa-apa. Tidak banyak, ya juga tidak apa-apa. Banyaknya pengikut bukan tujuan, tapi tujuan adalah Allah. Ridho Allah. Untuk manten-manten ya, Abah mengajak kalian tidak perlu dirame-ramekan. Kalau kecuali pada waktu akadnya saja. Ya, Drik, sekarang rame-rame sing apik Drik. Kecuali pada waktu akadnya saja. Abah istikharah begitu, kalau ada rame-rame itu ternyata masih saja menyebabkan bahaya. Ya, kamu merepotkan orang sehingga kamu pekewuh dengan orang tadi, balas budi pada orang tadi, sehingga kamu tidak berjuang di jalan Allah gara-gara takut pada manusia. Paham ya? Drik, kalau ada rame-rame resepsi apa orang tuamu tidak keluar harta, ya kan? Gara-gara keluar harta orang tuamu, maka kamu menjadi hambanya orang tua, bukan hambanya Allah. Nauzubillah. Ya disuratkan gitu aja sudah. Kecuali pada waktu akad nikahnya, kan sudah rame dulu ya. Nanggap apa kamu, Drik? Drum band ya? Nanggap pawai ya? Jadi apa? Kita berjuang di jalan Allah apa? Dengan yakin atas pertolongan Allah, tidak menurut akal, tidak menurut pikiran kita. Ya. Kemudian kita hindari bangga karena banyaknya pengikut. Sebab yang memberi pahala itu bukan banyaknya manusia, tapi yang memberi pahala adalah Allah. Tapi orang bodoh itu iya, tak ngeyel saja. Iya, kalau banyak orangnya kan masih pahalanya besar. Oh enggak, pahala besar itu bukan karena banyaknya atau tidak banyaknya pengikut, tetapi karena ilmunya. Paham ya? Tergantung ilmu, tergantung keyakinannya.
Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Wa dhaqat dan menjadi sempit 'alaikum atas kalian al ardu bumi bima dengan apa yang rahubat telah luas. Bumi yang luas ini loh tampak atau terasa sempit gara-gara apa? Gara-gara bangga atas banyaknya pengikut. Malah jadi susah. Kalau kamu bangga dengan pengikutnya, bangga dengan banyaknya santri, maka kamu jadi sedih. Menjadi sempit dadamu, sedih. Makanya obatnya sedih adalah jangan sombong. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling ke belakang. Summa kemudian wallaitum kalian berpaling. Mudbirin dari kata dubur tanya belakang. Mudbirina orang-orang yang ke belakang, yaitu berpaling ke belakang artinya lari, terbirit-birit sampai ke jirit-jirit. Artinya kalah. Kenapa kalah perang? Karena merasa bangga dengan banyaknya pengikut. Allah itu murka kalau yang disanjung itu bukan Allah. Yang disanjung itu banyak pengikut. Nah, hebat, pengikut saya banyak, langsung Allah murka. Seharusnya hebat karena pertolongan Allah, tapi kamu mengatakan hebat, sudah nggak ada masalah, beres, saya banyak pengikut saya. Murka Allah ya. Wong tujuannya kita berjuang di jalan Allah hanya untuk mengagungkan Allah. Ya. Tetapi sumba anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Summa kemudian anzala menurunkan Allah sakinatahu ketenangannya ala rasulihi atas rasulnya wa alal mu'minina dan atas orang-orang mukmin. Untungnya Allah menurunkan ketenangan. Jadi setelah kalah perang, ini ada cerita kalah perang, tapi setelah itu Allah memberikan ketenangan. Yaitu apa? Kalah perang, apalagi pada waktu perang Badar itu kalah perang, pulang ada 3 fitnah. 1, si orang munafik mengatakan, makanya kalah, benar omongan saya kan, kalah, kenapa kamu ikut? Ya, 1 itu. Nomor 2, Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Kalau Nabi pasti menang. Nyatanya kalah, berarti bukan Nabi, begitu. Fitnah. Fitnah ketiga adalah siapa? Siti Aisyah yang pulang telat bersama yang tertidur di medan perang itu, kemudian pulang bersama siapa? Bukan, bersama siapa? Pada waktu perang itu setelah selesai perang, garwanya Nabi namanya Siti Aisyah itu ada perhiasannya yang ketinggalan, yang hilang, cincinnya yang jatuh, ada kan cincinnya jatuh, dicari-cari nggak ketemu-temu sampai tertidur. Nah, sementara Rasulullah setelah pulang bersama para pasukan yang lain, ada 1 pasukan yang
disuruh berangkat paling akhir, barangkali ada barang-barang yang tertinggal. Ternyata ada betul barang yang tertinggal, yaitu istrinya Nabi. Kemudian setelah itu disuruh naik onta, sementara beliaunya sementara itu nuntun onta. Ya, nonton onta. Nah, orang-orang munafik itu suka mengfitnah. Wah, ini ada apa ini dengan istri yang paling muda dari Rasulullah? Paling ini ngelayap ini ya. Yang lain perang kok malah ini hohohihe. Nah, Rasulullah menghadapi demikian tidak ada reaksi. Pokoknya diem saja sudah. Itulah sikap yang seharusnya kita contoh, yaitu diem. Diem sampai suatu ketika Allah memberikan petunjuk, ternyata tidak ada kesalahan. Nah, ternyata tidak ada kesalahan. Setelah itu selama seminggu mikir masalah tadi, masalah sudah pulang kalah perang ditambah dengan permasalahan. Apa maksudnya Allah memberikan permasalahan itu? Agar tidak terfikirkan kalahnya perang, tetapi memikirkan sesuatu yang lain. Betul juga, setelah itu selesai beres semuanya, maka Rasulullah dan para sahabat banyak yang tidurnya ngelembur ya. Karena apa? Habis perjuangan tadi. Ketenangan. Wa anzala junudan lam tarauha. Wa anzala, dan Allah menurunkan junudan tentara. Jundun tentara, jamaknya junudun. Kamu hafalkan ya. Kalau kamu hafalkan ayatnya, insya Allah kamu gampang tahu arti. Wa anzala junudan lam tarauha. Lam yang tidak, tarau kalian melihat, ha padanya, yaitu tentara dari malaikat. Makanya kita tetap berjuang di jalan Allah meskipun secara pikiran manusia biasa tidak mungkin berhasil, sebab Allah mempunyai tentara yang tidak terlihat, yaitu malaikat. Walaupun kelihatannya tidak mungkin berhasil, iya, tetapi Allah mempunyai malaikat, tentara yang tidak kau lihat. Wa'adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengazab, menyiksakan atas orang-orang yang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Summa, kemudian yatubullahu, Allah menerima taubat, mim ba'di dzalika, dari sesudah itu, ala may yasha'u, atas orang yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Memang dalam perang itu ada yang tidak disiplin, yaitu dilarang turun dari Bukit Uhud sampai selesainya, purnanya perang, tapi ternyata banyak yang tidak disiplin. Perang belum selesai, orang-orang kafir lari meninggalkan harta benda, ternyata yang di atas gunung Uhud itu turun untuk berebut harta rampasan perang. Rasulullah dari bawah itu sudah berteriak, jangan turun, tak digubris gara-gara cinta harta. Tetapi walaupun begitu Allah mengampuni ya. Makanya walaupun berjuang dan
tidak berhasil karena cinta dunia, maka tetap diampuni oleh Allah. Walaupun ngaji, ya, walaupun ngaji itu nggak berhasil karena pas duduk di ngaji ini langsung habis tertidur, ya. Nanti setelah selesai ngaji langsung nggak bisa tidur. Tapi tetap mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Walaupun mondok tapi banyak berpikir ndak betah, tapi dipaksakan saja mondok. Walaupun dengan terpaksa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ini, summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha. Kemudian Allah menerima taubat dari sudah itu atas orang yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan manfaat sudah, ya. Hafalkan, dengan dihafalkan itu mudah-mudahan kita berbuat sesuatu berdasarkan Al-Quran. Sebab orang itu akan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu itu ya karena mesinnya, karena dalam hatinya. Kalau dia hafal ayat tentang jihad fisabilillah ini, berjuang di jalan Allah ini, ya, maka tentu akan mempengaruhi sikapnya, sikap hidupnya. Coba kalau ada waktu masih beberapa menit kamu pakai untuk menghafalkan ayat ini, biar kamu terbukti melakukan apa yang diperintah Abah, ya. Sudah, silakan menghafal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam